Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi pada hari ini masih tentang koordinat kartesius, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya yaitu setelah menyimak video ini kalian dapat yang pertama, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dengan baik. Yang kedua, memahami posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kemudian, di sini terdapat sebuah dena perkemahan. Kalian bisa melihatnya pada kegiatan perkemahan. Untuk mengetahui posisi tempat kita biasanya akan dihitung dari suatu titik, yaitu pos utama. Pada bidang kartesius, biasanya posisi tersebut akan dihitung dari titik 0,0 ataupun titik tertentu. Kemudian, posisi titik terhadap titik asal dengan koordinat 0,0. Jadi, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik asal yaitu 0,0. Kemudian untuk sumbu Y ke kanan itu bernilai positif, sedangkan sumbu Y ke kiri bernilai negatif. Sumbu Y ke atas bernilai positif, sumbu Y ke bawah bernilai negatif. Nah, di sini terdapat sebuah titik A. Kita akan menghitungnya dari titik asal. Jadi dari titik 0 ke sumbu X itu 1, 2 satuan. Dari titik 0 ke sumbu Y itu 1, 2, 3 satuan ke atas dan 2 satuan ke kanan. Jadi koordinat titik A yaitu 2,3. Kemudian di sini kita akan menghitung lagi koordinat titik B. Garisnya hanya ke bawah. Jadi kita menghitungnya 1, 2, 3. Jadi 0,3. Koordinat 3 satuan ke bawah dan koordinat titik B yaitu 0,-3. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Pada koordinat kartesius terdapat sebuah titik P dengan koordinat -3, -1. Kemudian terdapat sebuah titik A. Posisi titik A terhadap titik P itu -3, 1. Kita bisa melihatnya. Di sini terdapat sebuah garis. Kita bisa menghitungnya dari sini 1, 2, 3. Jadi 4 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke atas. Maka koordinat titik A yaitu 1,3. Kemudian di sini ada sebuah contoh soal 1A. Terdapat sebuah gambar. Pertanyaannya, gambar di samping merupakan aliran sungai
Gambar di samping merupakan aliran sungai. Kemudian sebutkan 5 koordinat yang dilalui sungai tersebut. Di sini titik A dengan koordinat minus 7,7. Kemudian titik B minus 6,4. Kemudian titik C minus 3,2. Titik D 0,2. Dan titik E 2,4. 2,4. Jadi ini 5 koordinat titik yang dilalui sungai tersebut. Selanjutnya soal 1C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap G. Di sini koordinat titik G yaitu 6,2. Jadi kita menghitungnya dari sini ke G. Kita menghitung berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas dengan koordinat aksennya yaitu minus 13,5. Kemudian soal selanjutnya yaitu diketahui titik P 4, minus 5 serta Q 3,2, R 4,7, S minus 5,4 dan T minus 3, minus 6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap P. Di sini titik P dengan koordinat 4, minus 5. Jadi untuk mencari Q aksennya itu cukup diperkurangkan antara nilai titik P dengan titik Q. Kita substitusikan nilainya di sini. 4 dikurangi minus 5, 4 dikurangi 3 yaitu 1, minus 5 dikurangi minus 2 yaitu minus 7. Sedangkan untuk R aksennya 4 dikurangi 4, 0, minus 5 dikurang minus 7 yaitu minus 12. Untuk S aksennya itu 4 dikurang minus 5 sama dengan 9, minus 5 dikurang 4 sama dengan minus 9. Dan T aksennya 4 dikurang minus 3 sama dengan 7, minus 5 dikurang minus 6 sama dengan 1. Jadi itulah tadi koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap P. Selanjutnya soal keempat. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Pertanyaannya, tentukan koordinat lalat setelah bergerak A 10 kali, B 20 kali. Penyelesaiannya
Di sini titik asalnya itu 0,0. Kemudian mengikuti pola satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri. Kemudian satu satuan ke bawah, satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kiri. Jadi gambarnya seperti ini. Dengan koordinat yang titik tadi yang pertama minus 1,1 dan titik yang satunya 0,0. Begitupun seterusnya. Jadi pola 1 itu minus 1,1, pola 2 0,0, pola 3 minus 1,1, pola 4 0,0. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk nilai untuk pola ganjil itu bernilai negatif, sedangkan pola genap bernilai positif. Nah, yang ditanyakan ini 10 kali, jadi pola 10 kali bergerak 0,0 dan untuk yang 20 kali bergerak juga 0,0. Ya, mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.